Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas Oasis bersama Xtorm Protocol. Nah, di sini mantep nih guys ya, Oasis sama Xtorm Protocol. Dia ibaratnya kayak kalau dilihat dia akan membuat stable coin itu bisa di tradingin dan bisa di swap juga. Nah, sini kalian bisa cek the pioneer DEX and IMM for efficient stablecoin trading built on Sapphire paradigm of Oasis network. Nah, di sini Torn protokol ini kalian bisa nge-swap on and build on the leading decentralized crypto trading protocol. Jadi waktu kemarin kan Kryptondo bahas bahas Sinebi juga, ya kan, terus bahas ada Rose Wallet-nya juga, terus ada Illuvium juga, itu yang ibaratnya kayak buat trading DEX lah ya, ibaratnya kayak koin micin yang ada di jaringan Oasis Sapphire. Nah, sini di Torn ini kalian bisa nge-swap, nge-earn juga, terus ibaratnya nantinya ini Torn akan ada token nih, entah kapan tapi nggak tahu, tapi yang jelas katanya sih sudah dibuat dari kuartal 2 2024 kemarin. Nah, kalian bisa cek juga ini Torn ini udah sama router protokol ya. Nah, kalian bisa ibaratnya bisa masuk ke router juga. Sini ada sama Torn juga guys ya. Nah, sini jadi kalau kalian misalnya ada USDC, kalian bisa nambahin likuiditas di Torn protokol, bisa kayak ibaratnya nambahin LP lah ataupun liquidity pool. Nah, kalau kalian masuk ke Twitternya terus kalian cek dengan link protokol, nah sini kalian bisa masuk ke Discord, Twitter, Telegram channel dan announcement tentang Torn protokol ya. Dan ini websitenya dan ini. Nah, kalian bisa cek. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu apa itu IMM ya, ini kalian bisa cek juga. Sini IMM adalah Automated Market Maker MM atau IMM, adalah sistem yang memanfaatkan algoritma komputer untuk memungkinkan terjadinya pertukaran aset digital secara otomatis. Why? Jadi kayak ibaratnya tuh kalian bisa jadi market maker loh, kalau kalian punya modal yang banyak tentunya ya. Nah, oke, kita akan masuk ke websitenya Torn Protocol, karena sini Kryptondo pakai MacBook bukan laptop, jadi Kryptondo udah nyiapin MetaMask guys. Nah, kalian bisa masuk dengan ke sini terus langsung websitenya launch aplikasi. Nah, kalian bisa konekin wallet. Nah, kalian yaitu pakai MetaMask, tentu harus pakai jaringan yang Oasis Sapphire-nya. Nah, tentu di MetaMask kalian itu harus harus ada jaringan Oasis Sapphire-nya. Dan kalau kalian ibaratnya tidak tahu ibaratnya Oasis Sapphire, kalian bisa cek juga YouTube Kryptondo, di mana Kryptondo udah membuat video tentang Oasis Sapphire dan wallet nih. Mana nih? Nah, ini di sini ada Medi, terus ada bahas Oasis Universitas juga, terus ada nih Oasis Sapphire ataupun Rose Wallet. Kalian bisa membuat Rose Walletnya di sini nih. Sini udah Kryptondo kasih tahu. Oke, kita masuk ke MetaMask. Nah, sini kalian bisa nge-swap Sini ada ST Rose ataupun bisa dibilang stake Rose kalian. Nah, sini ada Rose nih, ada USDC-nya, terus ini bit ini Kryptondo nggak tahu, tapi yang jelas kayaknya ini kemungkinan bisa jadi stable swap-nya si Rose sama Torn protokol kalau nggak salah ya. Nah, ini USDT, jadi ada macem-macemnya lah ya, ada merek-mereknya. Nah, kalian bisa langsung execute. Terus di sini juga kalian bisa ada position manager. Nah, terus ada whisper payment. Kalau kalian pengen lihat dashboardnya gimana, nah sini dia bisa pakai BNB Smart Chain, Ethereum Sequoia. Nah, kalian bisa cek juga bisa. Nah, sini juga dia ada AI wallet. Nah, keren guys. Nah, jadi bisa dibilang
dompet AI yang ibaratnya yang akan bisa menjaga keprivasian dari kalian. Nah, sini ada analitik, load tray dan lain-lainnya ya. Nah, kita lihat load tray. Nah, ini liquidity-nya. Nah, kalian bisa cek ini ya. Bisa, ini ada analitik. Itu bukan analitik, sorry. Ini load tray-nya. Nah, kalian bisa menangkan tiket kalian kalau misalkan ikut kampanye di yang kemarin. Cuman ini sayangnya udah end ya, udah habis. Ini analitik, kalian bisa cek juga ya. Nah, itu ada, terus di sini ada Oasis Sapphire-nya, terus ada Oasis Sapphire testnet kalau kalian mau mencoba-coba guys. Jadi kalian kalau misalkan mau mencoba-coba, kalian bisa ke testnetnya terlebih dahulu, baru ke ke yang mainnetnya, yang Oasis Sapphire-nya. Nah, kalian bisa cek di sini ada Zilli, ada Medium-nya juga. Nah, oke, kita akan nah terus kalian bisa trade di AI wallet-nya langsung bisa ya. Nah, kalau misalkan kita udah masuk ke Ton protokol, sini akan Triptonnya jelaskan apa itu Ton protokol ya. Nah, sini pembahasan Oasis protokol X-Ton dari Binance. Nah, sini Oasis bermitra dengan Ton protokol untuk membangun protokol stable swap di Sapphire dengan menerima pendanaan $30.000. Gede guys ini. Menurut Forex News, Oasis mengumumkan kemitraan dengan Ton protokol yang membangun protokol stable swap asli di Oasis Sapphire dan menerima pendanaan $30.000. Stable swap menggunakan sistem AMM yang tadi udah Tripton bahas ya, yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran stable dengan slip patch sesedikit mungkin. Jadi bisa dibilang slip patch-nya itu sangat murah, ataupun bisa dibilang pajaknya lah, fee-nya ya. Rencana penunjukan protokol pada akhir kuartal 2, berarti udah guys. Nah, peluncuran di testnet dan mainnet Sapphire, berarti yang tadi udah Tripton kasih tahu ya, itu ada antara testnet dan mainnetnya. Nah, yang testnetnya di bawah, terus yang Sapphire-nya di atas ya guys ya. Serta pembangunan dan integrasi dompet abstrak ataupun disebut dompet AI yang tadi kalian bisa cek juga. Kalian bisa bikin dompet AI-nya di Ton protokol untuk strategi perdagangan cerdas. Jadi kalian bisa trading lah seperti itu ya, kayak berdagang. Nah, sini juga ada bagaimana Ton mendukung pengguna Oasis. How does Ton protocol support Oasis users? Diluncurkan pada tahun 2018, Oasis menonjol sebagai platform yang menjanjikan untuk aplikasi terdesentralisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membuka potensi penuh ekosistem. Ton protokol merupakan tambahan yang sempurna untuk membangun infrastruktur likuiditas Sapphire melalui stable swap. Dalam video ini, gue akan membahas bagaimana cara Ton memberdayakan pengguna Oasis dan perdagangan yang lancar, privasi yang kuat, dan peluang investasi. Nah, jadi kalau kalian bisa dibilang ini video Tripton akan menjelaskan tentang yang Ton protokol yang tadi di awal ya udah dijelasin. Kisah di balik kolaborasi Ton protokol dan Oasis stablecoins telah melonjak popularitasnya, menarik para pedagang institusional dan individu yang lain memanfaatkan keuangan terdesentralisasi. Lonjakan ini terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan untuk bertukar di atas berbagai stablecoin. Namun selama pelaksanaan pertukaran, para pedagang menghadapi masalah penting, slip patch tinggi ya. Jadi slip patch tinggi itu banyak ya, contohnya kayak di Ethereum ada, terus Solana juga ada, ataupun koin-koin yang ibaratnya yang meluncurkan DEX tersebut lah ya. Nah, yang sering terjadi pada volatilitas pasar yang tinggi dan likuiditas yang rendah yang menyebabkan kerugian. Selain itu, banyak platform stable swap berjuang untuk melindungi privasi dan data pengguna. Kerentanan ini membuat pengguna terpapar pada risiko eksploitasi data. Jadi bisa dibilang privasinya Oasis dengan Ton ini sangat-sangat berguna banget kalau kalian ibaratnya takut ke hack ataupun apa, ibaratnya jawabannya adalah di Oasis Sapphire dan Ton protokol ya.
Untuk tujuan berbahaya oleh pelaku kejahatan, itulah alasan mengapa Tor bekerja sama dengan Oasis untuk membangun protokol stable swap asli tingkat atas di Sapper. Didukung oleh hibah yang tadi itu udah kasih tahu $30.000 ya kan, hibahnya dari Oasis. Tor diposisikan dengan baik untuk mempercepat pengembangan kami, khususnya dengan fokus pada area penting stable swap, likuiditas, dompet AI, tata kelola, dan mekanisme privacy platform. Kami bertujuan untuk membangun membina likuiditas terkonsentrasi dalam ekosistem Oasis, mengurangi slippage untuk transaksi seperti menambah atau menghapus likuiditas atau menukar aset stablecoin, menjaga privasi dan keamanan pengguna, meningkatkan komposisi di seluruh di app ekosistem. Keren. Apa manfaatnya bagi pengguna yang berdagang di protokol Ton? Nah, penukaran stabil efisien penukaran stabil yang efisien dengan fitur unik berdasarkan sistem AMM. Tor memungkinkan pengguna untuk menukar pasangan stabil dengan slippage rendah dan mengenakan biaya perdagangan yang lebih rendah. Ini berarti Anda dapat secara akurat memprediksi harga perdagangan akhir, mengurangi risiko potensi kerugian dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jadi ibaratnya Tor nama Oasis ini menjanjikan keuntungan banget bagi pengguna yang ibaratnya berdagang di Torn protokol, guys ya. Nah, saat berdagang di stable swap Torn, pengguna tidak hanya bertukar dengan lancar dan hemat biaya, tapi juga menikmati manfaat luar biasa dari dompet AI. Dengan fitur inovatif ini, kalian dapat merasakan fungsi perdagangan cerdas seperti auto trade, paymaster, dan social recovery. Selain itu, Ton telah mendukung beragam token di Sapper sehingga memudahkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai aset dengan harga yang kompetitif serta meningkatkan likuiditas dalam ekosistem. Privasi dan keamanan data pengguna yang maksimal. Ton membedakan dirinya dari platform stable swap lainnya. Dengan menyediakan solusi yang berfokus pada privasi, platform kami memanfaatkan runtime rahasia dan teknik enkripsi canggih Sapper Paratem untuk melindungi data perdagangan pengguna dan akses yang tidak sah. Berkat pendekatan berlapis ganda, pengguna dapat dengan mudah melakukan pertukaran tanpa takut akan serangan MEV atau pengungkapan informasi pribadi, karena mekanisme privacy Ton adalah unik bagi Oasis protokol itu sendiri. Nah, apa itu MEV? MEV maksimal extractable value. Nah, MEV adalah jumlah maksimum nilai yang diperoleh oleh penambang atau validator blockchain dengan menyertakan mengesampingkan atau mengubah urutan transaksi proses selama proses produksi blok, guys. Jadi ibaratnya aman banget dari MEV ya, dari serangan MEV seperti itulah. Peluang penghasilan tinggi, jadi yang tadi seperti Krypton bahas, Oasis dan Torn ini ibaratnya menjanjikan dengan keuntungan yang dan hasil tinggi. Jika kalian mencari pendapatan pasif di DeFi, protokol Torn menawarkan beberapa peluang untuk mendapatkan pengembalian yang menarik dari stablecoin. Jadi kalau kalian ibaratnya pemain DeFi, Torn itu adalah jawabannya, guys. Torn protokol adalah jawabannya. Cara pertama untuk memaksimalkan penghasilan kalian di Torn adalah menyediakan likuiditas. Jadi yang seperti tadi karena bahas, kalian bisa menjadi liquidity pool ya. Jadi kalau kalian punya modal, kalian bisa jadi kayak ibaratnya kayak bos lah jatuhnya lah ya. Kalian dapat menyumbangkan aset kalian kumpul likuiditas untuk memfasilitasi perdagangan antara aset yang berbeda. Sebagai imbalannya, kalian akan mendapatkan sebagian dari biaya perdagangan yang dihasilkan dari kumpulan tersebut. Strategi berharga ini adalah menginvestasikan kembali hadiah yang kalian klaim kembali ke kumpulan likuiditas menggunakan dompet AI Torn. Proses ini yang dikenal sebagai restaking. Nah, kalian bisa stake terus bisa restaking, jadi bisa dibilang hasilnya bisa di restake lagi, guys. Jadi ibaratnya udah cuan bisa dicuanin lagi, hasil ganda, guys. Memungkinkan kalian untuk menumbuhkan total stake kalian dan mendapatkan hasil banyak dalam farming. Manfaat eksklusif bagi pengguna Oasis di luar keuntungan standar yang disebutkan, Torn juga memiliki hak istimewa yang hanya tersedia bagi pengguna Oasis. Dapat menggunakan token asli Oasis yaitu ROS untuk melakukan swap, menambahkan likuiditas dan membayar biaya, meningkatkan utilitas token di Sapper. Jadi bisa dibilang
sangat murah. Pakai ibaratnya kalau kalian bertransaksi pakai ROS. Memfasilitasi integrasi dengan protokol DeFi lainnya dan mengaktifkan lintas rantai dari dari jaringan lain ke Sapphire dengan biaya rendah menggunakan dompet atau AI Torn yang menjamin privasi dan keamanan untuk transaksi dan dana kalian sambil tetap mendapatkan keuntungan melalui lending pool. Nah, apalagi lo udah liquidity pool, dapat lending pool juga, ya kan? Selain itu, Ton sedang menjajaki kemungkinan untuk menawarkan pinjaman di masa mendatang. Jadi bisa dibilang kayak lending and borrow lah, guys. Jatuhnya seperti itu. Apakah ada lebih banyak aktivitas Ton dapat kalian ikuti? Protokol Ton terus berkembang dengan fitur-fitur baru untuk menumbuhkan ekosistem stable swap yang kuat dan berkelanjutan. Untuk menumbuhkan komunitas yang dinamis, mereka berdedikasi untuk menciptakan peluang yang menarik di mana pengguna dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam aktivitas yang menarik. Tentu saja mereka mengimbau banyak hadiah yang menggiurkan bagi peserta yang antusias. Sebagai pengguna Ton, kalian dapat berpartisipasi dalam program promosi, guys. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kolaborasi antara Ton dan Oasis memberikan manfaat bagi kalian ya, atau penggunanya, dengan menggabungkan fitur inovatif Ton dengan privasi dan keamanan Oasis yang sangat kuat. Nah, Ton Protocol adalah ada platform stable swap perintis yang menawarkan perdagangan private dan utilitas lintas rantai, semuanya didukung oleh dompet AI mereka. Tujuan utama mereka adalah membuat perdagangan stablecoin dan volatile lebih hemat dan lancar sambil memastikan prinsip transparansi dan desentralisasi. Bagaimana Ton memprioritaskan privasi penggunanya? How Ton Protocol priorities user privacy. Nah, di sini Ton ini sifatnya transparansi. Blockchain tradisional telah mengekspos pengguna mata uang kripto pada pengawasan publik yang membahayakan dan keamanan finansial. Menyadari celah kritis ini, Ton menawarkan solusi yang kuat dan fleksibel untuk melindungi aset digital kalian berdasarkan Oasis Sapphire. Ton juga itu bursa desentralisasi DEX atau DEX, dan pembuat pasar otomatisnya itu adalah si AMM ataupun diri kalian yang misalkan jadi market maker ya, yang dirancang khusus untuk Sapphire part-time dari Oasis Network beroperasi sebagai stable swap. Nah, mengapa Ton memilih Oasis Sapphire sebagai mitra terpercaya? Oasis Sapphire blockchain pribadi, guys, membedakan dirinya dari jaringan blockchain lain dengan mengamankan data transaksi melalui teknik enkripsi mutakhir. Hasilnya, pengguna lain tidak dapat mengakses detail transaksi. Protokol Ton meningkatkan pengalaman pertukaran dengan memanfaatkan fitur privacy Oasis Sapphire dalam skenario konkret saat kalian menggunakan fungsi swap untuk menukar 1000 USDC dengan 1000 USDT Ton. Jadi tidak ada pengurangan, jadi 1:1 seperti itu ya guys ya. Instruksi ini dikodekan ke dalam serangkaian karakter di mempool, dengan pengguna lain tidak dapat secara akurat menentukan apa yang secara spesifik ingin kalian lakukan. Hal ini memastikan privasi transaksi selama eksekusi. Karena perbedaan ini, Ton memperoleh manfaat dengan keamanan dan privasi yang signifikan saat integrasi dengan Oasis Sapphire. Enkripsi data default semua transaksi dan interaksi kontrak pintar dalam Ton dienkripsi secara default juga, sehingga tahan terhadap kebocoran data. Pertahanan terhadap serangan MEV, serangan miner dengan extractable value seperti serangan phone running dan sandwich dimitigasi karena pelaku jahat tidak dapat mengakses detail transaksi hingga transaksi diproses. Jadi tidak ada ibaratnya yang namanya hack lah ya. Desain yang menggunakan privacy arsitektur dasar Sapphire memungkinkan Ton untuk fokus pada penyediaan solusi yang berfokus pada privacy. Kedepannya Ton berfokus pada penciptaan ekosistem tempat data pengguna selalu terlindungi. Apa yang membuat Ton lebih aman dibandingkan platform lain? Ton melindungi data pengguna menggunakan kerangka kerja tangguh yang disebut runtime rahasia Sapphire part-time. Runtime ini menggunakan beberapa teknik utama memastikan privasi dan menahan akses yang tidak sah. Enkripsi penyimpanan kontrak Sapphire mengenkripsi kunci dan nilai penyimpanan kontrak, memastikan bahwa semua data yang dikelola oleh Ton tetap rahasia, guys.
Thorn itu bursa desentralisasi dan pembuat pasar otomatis yang dirancang dengan cermat untuk software part-time dari Oasis Network, berdiri sebagai mercusuar. Jadi kalau kalian nggak tahu mercusuar itu apa, itu yang ada di laut, yang ibaratnya menerangi lah, yang menerangi kapal-kapal di saat malam hari ya. Jadi bisa dibilang tonggaknya lah guys di Oasis Sapphire itu, ya kan. Part-time itu adalah tonggaknya lah. Tujuan utamanya dan keamanan bidang perdagangan mata uang kripto. Tujuan utamanya berkisar pada memfasilitasi transaksi stablecoin dan aset volatil yang lancar sambil menegakkan prinsip transparansi dan desentralisasi. Beroperasi di bawah lisensi MIT yang permisif. Thorn menganut etos sumber terbuka. Jadi udah privacy, ibaratnya terbuka juga guys. Jadi nggak ada rahasia bagi penggunanya lah. Ibaratnya rahasia untuk publik, tapi maksudnya rahasia untuk publik tapi bisa dibuka oleh pengguna atau penggunanya juga. Jadi sangat-sangat kayak ibaratnya tuh nggak ada celah guys ya jatuhnya, yang mengundang kolaborasi dan inovasi dari komunitas mengembang global, mengambil inspirasi dari platform perintis seperti Q atau Purp itu CRV. Thorn mengadopsi pendekatan yang familiar namun inovatif terhadap bursa desentralisasi yang menetapkan standar baru untuk efisiensi dan pengalaman pengguna. Inti dari Thorn adalah kerangka kerahasiaan yang kuat yang didukung oleh rantai rahasia Sapphire part-time dengan memanfaatkan teknik enkripsi mutakhir. Thorn memastikan privacy dan keamanan data pengguna yang maksimal, melindungi dari akses tidak sah dan pelanggaran data. Rantai rahasia Sapphire mengenkripsi kunci dan nilai penyimpanan kontrak sehingga semua data yang dikelola oleh Thorn tidak dapat dimata-matai. Akses ke data enkripsi dikontrol secara ketat melalui fungsi tampilan yang diungkapkan secara selektif yang menawarkan berbagai tingkat aksesibilitas dari akses yang sepenuhnya terbuka hingga yang diautentikasi. Selain itu, Thorn memperkuat kerahasiaan dengan mengenkripsi data panggilan transaksi dalam Sapphire part-time, mencegah pihak yang tidak berwenang menguraikan informasi sensitif seperti identitas pemberi pinjaman dalam transaksi pendekatan berlapis ganda ini yang menggabungkan kerahasiaan tidak aktif dengan data transaksi terenkripsi, menjamin anonimitas masing-masing swapper dan memperkuat komitmen Thorn terhadap privasi pengguna. Bisa dibilang ini jatuhnya Thorn ini kemungkinan bakal jadi kayak DEX-nya si Arbitrum dari Camelot ataupun kayak si Uniswap di yang Ethereum. Sangat-sangat kerahasianya itu benar-benar dijaga total guys. Jadi kalau kalian ibaratnya punya dana banyak, cobalah gunakan Thorn protokol yang ibaratnya bekerja sama oleh Oasis, dan kalian harus beli token ROS-nya untuk bisa dibilang juga untuk menghemat biaya kalian untuk murah guys kalau kalian pengen untung. Oh iya guys, sini Thorn juga kalian bisa cek dari DP lama. Sini ada TVL-nya, dan TVL-nya adalah $41.458.000. Nah, ini adalah gambaran dari TVL-nya si Oasis sama Thorn ya, bukan Oasis sama Thorn, maksudnya Thorn protokolnya, TVL dari Thorn itu lumayan gede ya guys ya. Sempat turunnya sampai 150.000 dan sekarang lagi turun. Dan ya turunnya kenapa ya? Karena marketnya kurang jelas ya, untuk seluruh market kripto emang lagi pada turun. Jadi ini besar kemungkinan, apalagi kalian bisa cek sini ada kayak mau naik nih ya. Ini kalau misalkan ibaratnya TPL-nya rame, Oasis dan Thorn, dan itu bakal bisa menjadi wadah yang ibaratnya benar-benar bullish dalam market kali ini ataupun di siklus kali ini. Bisa dibilang juga privacy juga akan ibaratnya digaungkan oleh ETF, tapi kita nggak tahu kapan ETF privacy itu akan digaungkan oleh BlackRock, Fidelity ataupun institusi lainnya. Nah, sini juga ada juga kayak bisa dibilang ini roadmapnya si Thorn. Nah, sini kalian bisa introduction, ada Thorn protokol. Nah, kalian bisa pioneering Stardust Web. Nah, kalian bisa cek juga sini ada unique feature-nya. Nah,
ada enchant security and privacy, lower slippage and gas fee, cross chain support, smart trading strategy, cross product to lending protocol via AI wallet. Nah, terus ada produknya sini, ada stable swap, liquidity, terus AI wallet, terus lending borrow yang tadi udah Crypto menjelaskan, dan governance. Ini bisa dibilang apa kayak sangat mantap kalau ada governance ini, karena kalau bisa dibilang ini akan menjadi DAO ya, decentralized autonomous organization, seperti itu. Nah, ini adalah kuartal 4 roadmap dari TON kuartal 4 2024. Nah, ini kalian bisa cek ada apa yang ibaratnya di garap lah projectnya. Ini ada banyak ya. Nah, ini kuartal 1 ini. Nah, benar kan ada TON DAO, kalian bisa cek juga. Nah, kenapa ada DAO ya, seperti yang tadi Dr. Tono bilang, ini adalah governance nih, seperti itu ya. Nah, kuartal 2 2025 sini ada TON lending. Jadi kalian kalau misalkan lending on and borrow, kalau misalkan pinjam meminjam, kalian bisa juga di kuartal 2 2025 di TON. Nah, kuartal 3-nya ini dia akan private token AI TON, Moniton, AI TON staking, update V2, stable swap. Nah, sini tokenomic untuk koin TON-nya mungkin besar. TON protokol ini akan ada koinnya, tapi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas sini dari kuartal 4 2024 masih belum ada pembahasan untuk ibaratnya token TON itu akan muncul. Tapi yang jelas ini masih project-projectnya ya lah yang ibaratnya digarap. Besar kemungkinan ini kayaknya 2026 sih pasti tokennya akan muncul ya. Nah, sini tokenomicnya, token simbolnya itu yaitu TON, terus supply-nya cuma 168 juta, dan market dan FPV-nya itu masih 6 juta guys. Itu sangat-sangat wow, masih murah ya, bisa dibilang early banget lah ini. Nah, terus ada token utilitasnya, nah seperti ini, ada incentive user, voting power in governance. Nah, ada ini. Nah, terus ada piece with ecosystem dan provide liquidity, seperti itulah ya. Nah, itu aja sekian yang bisa kita bahas. Thank you untuk semuanya, dan bye bye and Indo.